Kita akan mempelajari tentang konsep penganggaran perusahaan. Anggaran ini merupakan hasil penyusun anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Ini adalah perencanaan keuangan suatu organisasi. Proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran sebagai alat manajemen. Anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Semakin banyak masalah, semakin banyak kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran ini salah satu bentuk berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. Kemudian ada anggaran pendekatan sistem. Sistem memiliki kekhususan tersendiri sebagai suatu subsistem yang memperlakukan hubungan atau interface dengan subsistem lainnya dalam perusahaan. Maka dari awal sampai akhir itu butuh anggaran, perencanaan anggaran sampai realisasi anggaran. Kemudian anggaran dan penganggaran. Definisi anggaran adalah bisnis budget sebagai suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Bisnis budget itu harus bersifat formal, bahwa bisnis budget disusun dengan sengaja, bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Harus bersifat sistematis, disusun berdasarkan urutan dan logika. Mana yang paling penting itu yang kita anggarkan, kita letak paling atas duluan. Kalau yang kurang penting, ya jangan letak di atas, letak agak di bawah gitu. Kemudian setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Kemudian keputusan yang diambil merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran ada yang komprehensif, ada yang parsial. Yang pertama, anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Anggaran jenis ini disebut budget komprehensif karena jenis kegiatan yang cakupannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan, marketing, produksi, keuangan, dan lainnya semua gabung. Alternatif kedua itu menyusun anggaran dengan ruang lingkup terbatas. Anggaran jenis ini disebut parsial. Ini anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya, bagian produksi menyusun anggaran produksi saja. Yang penjualan ya penjualan saja. Mereka susunnya sendiri-sendiri. Kemudian ada anggaran dan fungsi manajer. Peran business manager ada 6, itu teknis, komersil, finansial, keamanan, accounting, dan managerial planning, organization, coordination, dan controlling. Anggaran fix dan anggaran continuous. Kalau kita baca dari sini, silakan dibaca dulu. Kalau anggaran fix, kalau kita lihat itu mirip seperti biaya tetap. Kalau anggaran continue itu mirip seperti biaya variabel. Jadi kalau anggaran tetap itu misalnya seperti biaya listrik, umumnya selalu stabil itu biaya listrik. Kalau anggaran continue, misal anggaran untuk bikin 1.000 roti dengan anggaran untuk bikin 2.000 roti, bahan bakunya pasti berbeda penganggarannya. Karena kalau makin banyak produksi, bahan baku akan lebih banyak juga yang diperlukan, sehingga anggaran yang diperlukan juga harus lebih besar. Kemudian ada anggaran dalam dimensi waktu, menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Ya, kita menyusun anggaran, kita tentu melihat dari masa lalu, data masa lalu kita olah pada masa sekarang untuk dianggarkan pada masa depan. Faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam penganggaran. Ada produk, ya kalau produknya banyak atau sulit dibuat, tentu penganggarannya jadi lebih tinggi ya. Kemudian pasar.
Kalau pasar memiliki inovasi produk yang bagus, persaingannya tinggi, tentu penganggaran kita untuk promosi, untuk biaya penelitian pengembangan juga akan makin besar. Kemudian kebijaksanaan produksi, kita mau produksi 5 jam sehari dengan produksi 7 jam sehari tentu beda ya penganggarannya. Nah, rencana produksi juga begitu, penelitian pengembangan, organisasi dan finansialnya juga begitu. Manfaat anggaran sebagai alat manajemen. Jenis dan mutu data itu dapat disediakan, sistem akuntansi dan akuntansi biaya yang digunakan, kemudian ada sikap manajemen dalam menanggapi perubahan biaya dan harga. Nah, kalau misalnya sekarang harga beras naik misalnya, kalau kita produsen yang ada kaitannya dengan beras, tentu penganggaran kita untuk bahan baku jadi berubah kan. Kemudian tingkat kewenangan diberikan ada sentralisasi, bisa desentralisasi untuk mengubah anggaran. Sentralisasi itu berarti semuanya dikumpulkan oleh satu orang untuk menyusun anggaran. Kalau desentralisasi itu masing-masing bagian diberikan wewenang khusus untuk melakukan anggaran. Misalnya seperti produksi, boleh susun produksi. Yang bagian penjualan boleh untuk nyusun penjualan. Kemudian tahapan perkembangan anggaran itu dari penaksir sebagai plafon dan sebagai pengukur efisiensi. Jangan sampai membuat anggaran itu melebihi dari yang seharusnya. Misal, anggaran biaya keluarnya 10 juta tapi keluarnya 15 juta. Ini harus efisien dalam pengeluaran dananya. Pemilihan anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan itu melihat dari sifat persaingan yang dihadapi, sifat penjualan produk, kita lihat juga sifat proses produksinya, dan tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Kalau hanya satu hari sanggup produksi 100, dengan yang satu hari sanggup produksi 200, itu pasti beda penganggaran biayanya. Ini ada ilustrasi cara pemilihan manfaat anggaran. Bisa dibaca dulu. Oke, dari sini kita bisa lihat ini ada ukuran untuk produksi cakil teraso, produksinya 50% atau dasar pesanan dan 50% untuk pasar. Berarti dalam bentuk persediaan yang siap untuk kita jual ya. Dia memiliki data pemakaian standar untuk bahan baku dan bahan penolong. Misalnya butuh bahan baku A sekian kilo, bahan baku B sekian kilo gitu. Harga jual tertentu untuk setiap jenis produk. Kemudian tingkat penjualan terpengaruh oleh musim. Jumlah modal kita perhatikan juga, sistem akuntansinya, formal, sistematis, tanggung jawab gitu ya. Kemudian struktur organisasi dan penganggaran biaya. Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan sebagai alat akuntansi dalam rekening rugi laba. Satu item biaya misalnya materi bahan baku dapat terjadi di berbagai pusat anggaran. Sedangkan dalam pelaporan akuntansinya harus dikenal satu item biaya material bahan baku masuk dalam hitungan HPP. Kemudian penanggung jawab biaya disebut sebagai pusat anggaran bertanggung jawab. Ini nanti dalam laporan mungkin akan masuk dalam berbagai kelompok biaya atau pusat biaya sesuai fungsi untuk apa biaya itu dikeluarkan. Diperlukan dibedakan ya antara penganggaran biaya dengan pemanfaatan biaya. Pembagian tugas, pembagian wewenang, hubungan koordinasi, dan komando dengan berbagai posisi. Dan misalnya anggaran kita pakai sistemnya desentralisasi. Berarti setiap bagian boleh bikin anggarannya sendiri. Bagian produksi tidak boleh mengambil anggaran bagian orang penjualan. Karena nanti kalau diambil lebih banyak, orang yang bagian penjualannya jadi tidak punya dana lagi. Tuh, makanya disusun baik-baik untuk masing-masing lininya. Kemudian ada penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya.
Ini menunjukkan proses bagaimana menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas jenis biaya tertentu. Ini harus diinventarisasi terlebih dahulu semua bagian. Semua item biaya yang ada itu harus dibagi habis dan ditentukan penanggung jawabnya. Kekeliruan dalam perencanaan biaya ini dengan mudah dapat dicari siapa penanggung jawabnya. Ada mekanisme penyusunan dan relevansi anggaran. Penyusunan anggaran ini harus terperinci masing-masing tujuan menjadi program-program kerja yang akan kita laksanakan. Fungsi anggaran bagi perusahaan, ini financial planning. Usaha manusia akan lebih banyak berhasil bila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Begitu halnya dengan perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukan pada masa yang akan datang. Anggaran juga punya kelemahan, itu karena dia disusun berdasarkan estimasi. Kita dari data masa lalu kita estimasi untuk masa depan kan, berdasarkan potensi penjualan, kapasitas kita. Ya, kalau misalnya bulan lalu sanggup jual 10 unit, berarti bulan ini bisanya jual berapa? Ya, paling tidak minimal 10 unit juga kan. Tapi kan itu masih estimasi sifatnya. Dengan dengan anggapan kalau bulan sebelumnya sanggup jual 10, berarti bulan ini potensinya ya minimal 10 juga kan. Kemudian yang kedua, anggaran itu hanya sebuah rencana. Ini bisa berhasil kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, anggaran ini alat bantu manajer untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, kondisi yang tidak 100% sesuai dengan yang diramalkan. Yang namanya peramalan pasti ada error. Kemudian tujuan-tujuan yang umum itu seperti ekonomis finansial, ada untuk tujuan konsumen dan untuk pemilik modal. Kalau tujuan khusus untuk produk, luas daerah, market share, dan ROI untuk yang tertentu. Ini kurang lebih seperti ini materi tentang konsep penganggaran perusahaan. Semoga dapat dipahami dengan baik.